Assalamualaikum teman-teman sahabat transportasi. Pagi ini saya berangkat dari Tanjung Priok ya pukul 7.54 pakai Sinar Jaya ya. Dan kebetulan ini kok Sinar Jayanya bagus nih, bisnya 27S, seri 27S ini dengan bodi SR2 HD Prime ya, dari Laksana. Tidak banyak penumpangnya, kalau saya lihat di aplikasi itu ada sekitar 15 apa 16 ya. Hanya saja ketika kita jalan itu tidak sampai segitu penumpangnya. Nah, ini bapak-bapak penumpang. Nah teman-teman, tidak seperti keberangkatan malam. Keberangkatan siang yang dijadwalkan pada pukul 8 ini bisnya sampai di Tanjung Priok 7.50. Jadi datang lebih awal. Karena bis ini tidak ngetem di Tanjung Priok. Ini adalah bis lintas ya. Awalnya saya kira dari Kampung Rambutan, karena ada tulisan Rambutan di pojok itu. Tapi setelah tanya Pak sopir, ternyata bis ini dari Kalideres. Dan dari bincang-bincang dengan Pak sopir, katanya sih lebih enak misalnya kalau dari Kalideres ke arah wetan ya, itu lebih enak kalau mampir Tanjung Priok. Terus tolnya dari Cengkareng naik, kemudian tinggal kita pakai tol Setiatmo ya, terus turun di Tanjung Priok, kemudian sembari mampir mengambil penumpang kan cuma butuh waktu paling 5 menit ya. Kemudian masuk lagi tol Jor, melewati pintu tol Koja Timur. Dan ini tidak mampir-mampir ya teman-teman ya. Jadi begitu kita naik, semua sudah naik langsung jalan. Beda dengan yang malam ya, karena yang malam itu murni sekali, itu memang Tanjung Priok Kawonganten. Jadi selain ambil penumpang dari Tanjung Priok, dia juga ambil dari tempat lain, misalnya di Bekasi Timur dan di Pulau Gebang ya, itu jadi titik pengambilan penumpang. Kalau yang ini ya, ini langsung naik. Ini sudah di bawah tol Jor, ini belum masuk ke tol karena pintu tolnya masih ada di depan. Nah di depan ini adalah pintu tol Koja Timur. Ada kontainer yang menghalang di depan dan ini mungkin disuruh lewat pintu luar ya, lewat non-tol dulu ya sama petugasnya, dan kita masuk di pintu tol Koja Timur. Ini sasis yang dipakai adalah RK ya, Hino RK 8 260. Lumayan mantap ya mesinnya ya. Oke, selesai tap tol kita masuk. Dan seperti kebiasaan, ini sopirnya sopir engkel ya, nggak ada kondektornya. Nah di atas nih teman-teman, kalau misalnya lewat di tol Jor ya, yang di utara ya, sering lihat ini pagar-pagar seperti ini. Ini namanya noise barrier ya, ini untuk menanggulangi noise gitu ya. Cuma di sini juga berfungsi ganda untuk sebagai pagar, karena itu pas tikungan ya. Jadi kalau misalnya kecepatannya agak berlebihan dan hilang kontrol, ya bisa balik lagi ke jalur semula. Dan juga itu untuk menghalangi pandangan ke arah bawah yang mungkin seperti itu, karena di bawah itu banyak bangunan-bangunan atau instalasi vital. Nah kita masuk KM 19 untuk melakukan kontrol penumpang pertama. Ternyata di sini juga merupakan tempat kontrolnya PO Haryanto. Ada yang naik dari sini.
Nah, kalau dilihat dari joknya ya teman-teman, ini sepertinya jok khusus Sinar Jaya. Karena saya tidak menemukan jok lain ya yang seperti ini, baik modelnya maupun clearnya ya. Kalau clear clear blue through-nya memang tertulis Sinar Jaya. Ini nyaman bisnya ya, jadi saya memilih untuk tidur selama di tol dan memang ternyata cepat sekali, hanya butuh sekitar 2,5 jam lebih sedikit ya untuk mencapai pintu tol Cilenyi. Dan ini kita langsung keluar Cilenyi. Jalanan masih cukup sepi, perjalanannya cukup lancar sekali. Sepertinya bus-bus lain yang dari Jakarta ke arah timur belum masuk. Nah, ini kita bisa nyusul satu di depan. Ini adalah Gapuraning Rahayu R154 Pangandaran Jakarta ya. Ini berangkat malam dari Pangandaran sekitar pukul 7:30 dia masuk di Pul Gapuraning Rahayu yang ada di Ciamis. Nah, ini berhasil kita salib. Sebenarnya nggak kencang-kencang amat ya, yang Sinar Jaya ini saya lihat di Google Map itu hanya sekitar 75 ya. Kalau di sini ya, di tol saya nggak tahu karena di tol saya tidak memantau. Dan ini kita langsung di turunan Nagrek beriringan dengan Budiman 3E 112. Kalau siang ini jalannya ini bagus ya, mungkin karena waktu pemilihan waktunya tepat, jadi tidak banyak orang yang keluar di jalan. Belum jamnya istirahat siang, ini masih sekitar pukul 11 ya, 11 kurang. Nah, teman-teman mengingatkan kembali ya, kalau misalnya mau naik Sinar Jaya ini cukup datang saja ke terminal Tanjung Priok, kemudian menuju ke petugasnya Sinar Jaya dan menanyakan tujuan apa, tujuan mana, bisnya kapan ada, dan bagaimana dengan penumpangnya ya, dan terutama tarifnya. Nah, untuk yang siang ini masih sama seperti tarif malam ya, 110.000 tanpa voucher makan pasti itu. Dan rest areanya jauh ya, ini di Ciamis nanti. Nah, memasuki area Pasar Limbangan sudah barang tentu ini kita dilanda kemacetan. Sebuah angkot menyisir dari kiri dan langsung minta kesempatan untuk motong dan berputar arah ya. Wah, luar biasa sekali ya angkot-angkot di sini ya, sangat berkuasa menurut saya. Langsung bisa putar balik gitu ya. Nah, kita kembali ke antrian ya teman-teman ya. Tadi barusan lewat Pangandaran Depok Budiman ya. Nah, di Limbangan ini ada Bapak Asongan ya, penjual gorengan, minta naik. Pak sopirnya baik hati ya, langsung dinaikkan saja. Mungkin dari para penumpang juga karena belum istirahat ya, dari Tanjung Priok sampai di titik ini nggak ada rest area. Ya, siapa tahu jadi rezekinya Bapak Asong ini ya untuk berdagang, baik itu gorengan, buah maupun telur rebus ya di situ ya. Dan ternyata memang benar, hampir semua penumpang itu beli makanan ya. Bahkan belinya ada yang 3 biji sekaligus, artinya kalau 1 biji 5.000 berarti 15.000. Sidarja Kalideres R178 melintas Majenang sekitar pukul 7 pagi. Jangan yang ini dong. Itu ada buah.
Gapuraning Rayu R174 Gandrung Mangu Kalideres barusan melintas ya. Ini kalau nggak salah ini sekitar Lewo ya teman-teman ya. Nah, jalanan di sini juga sepi, nggak ada hambatan ya. Jadi lumrah saja kalau perjalanan ini terasa sangat cepat. Saya memang untuk yang tahun-tahun akhir ini baru 2 kali naik Sinar Jaya, yang kemarin malam itu dan ini yang siang. Kalau yang dulu-dulu saya jarang naik Sinar Jaya, karena dulu itu Sinar Jaya itu hanya melayani penumpang yang naik dari agen. Nah, dalam obrolan bersama Pak sopir, ternyata kalau misalnya mau naik di depan rumah juga bisa, asal melambaikan tangan aja pasti berhenti. Kita memasuki rumah makan Panorama Elok ya, ini satu-satunya rest area Sinar Jaya. Ada ketentuan bagi para personel Sinar Jaya untuk tidak boleh menurunkan atau berhenti di rumah makan yang lain selain Panorama Elok, bahkan berhenti di depan warung pun tidak boleh. Itu ada tulisannya ya, ada peringatannya di rumah makan. Sudah ada beberapa bis di situ. Dan ini menunya sederhana sekali, untuk lauknya tahu dan ikan. Lauk ayam sepertinya nggak ada, dan saya memilih sayur tahu dengan lauk telur pindang. Nah, untuk nasinya ini sudah dicetak ya, nasi cetak ya. Menurut saya kebanyakan dengan nasi segitu banyak itu. Pulen sih ya. Memang saya tertarik ini karena Pak sopir bilang ini makanannya enak loh, katanya. Ya sudah, saya beli aja itu. Untuk paket yang lainnya seperti ini ya, 23.000, 25.000 dan seterusnya. Yang saya tadi 22.000 sudah sama segelas teh manis, walaupun saya nggak minta karena saya nggak suka makan dengan minuman teh manis. Sesudah 45 menit istirahat ya, kita diminta untuk kembali ke bis dan bis akan segera diberangkatkan. Menurut saya 45 menit ini waktu yang cukup panjang di rest area ya. Kalau biasanya saya naik Budiman dan Gapuraning Rayu itu hanya 20 menit. Dengan catatan 20 menit itu karena sudah berhenti dulu di pool ya. Untuk Gapuraning Rayu di Ciamis itu juga sekitar itu ya, 10-15 menit. Untuk Budiman juga sudah berhenti di pom bensin Karangkamulyan dan Gentong ya. Oke teman-teman, ini trip kita sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Hari ini adalah jalur yang saya lalui dari rumah makan hingga ke tujuan saya, dan saya sampai di Majenang 1442 ya. Masih siang sekali ya teman-teman. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum.